Halo kawan-kawanku penonton film Adrenalin. Apa kabar untuk kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan Yowan. Amin. Oke, kali ini adiknya Maman akan lanjut mengisahkan sebuah film beradrenalin dengan judul Creation of the Gods 2 Demon Force yang rilis pada tahun 2025 ini. Oke, biar gak penasaran dengan bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film Adrenalin dimulai. Melanjutkan cerita yang sebelumnya dibawakan oleh Abang Maman. Setelah semua kekacauan yang terjadi pada kerajaan Shang, para masyarakat pun mulai menentang kepemimpinan dari Kaisar Yinzhou. Karena kerajaan ini telah dikutuk oleh langit sebab semua perbuatannya. Sementara itu di Gunung Kunlun, dua murid dari Jiang Jia membawa mayat Yin Jiao untuk bertemu dengan para dewa. Yang Jian dan Neza meminta tolong kepada para dewa untuk menghidupkan Yin Jiao kembali. Karena menurut mereka, dia adalah satu-satunya harapan umat manusia yang bisa menggulingkan tahta Kaisar Yinzhou. Para dewa yang ada di sana pun kebingungan karena menghidupkan manusia yang sudah tiada akan menentang hukum langit. Dewa Agung, pemimpin dari para dewa, kemudian mengecek tubuh Yin Jiao. Pada saat itu, Dewa Agung pun terkejut karena dia masih merasakan adanya energi kehidupan di dalam tubuh Yin Jiao. Namun, energi itu telah dipenuhi dengan kebencian dan juga dendam. Jika para dewa membangkitkan manusia dengan energi seperti itu, maka akan timbul bencana yang jauh lebih besar. Tapi di sisi lain, Dewa Agung teringat dengan ramalan Jiang Jia mengenai takdir Yin Jiao yang akan menjadi satu-satunya orang yang bisa membuka gulungan dewa untuk menghilangkan kutukan dari kerajaan Shang. Karena hal itu, para dewa pun akhirnya sepakat untuk menyatukan kekuatan mereka guna menghidupkan Yin Jiao kembali. Secara tak terduga, Yin Jiao malah menyerap kekuatan para dewa terlalu banyak. Menyadari hal itu, para dewa pun berusaha untuk menghentikannya. Namun, mereka tidak bisa. Dewa Agung langsung mengeluarkan para dewa yang lain dari tempat ritual. Dia merelakan kekuatannya sendiri diserap habis oleh Yin Jiao. Karena hal itu, tubuhnya pun menjadi tua dalam seketika. Di sisi lain, Panglima Besar Wenzhong bersama para pasukannya telah kembali ke kerajaan Shang setelah 10 tahun berperang di Laut Utara. Setelah kembali, Wenzhong langsung menghadap kepada Kaisar Yinzhou. Dia berniat akan mengundurkan diri karena ingin pensiun dan menikmati hidup dengan santai-santai di rumah. Namun, Kaisar langsung menolak hal itu. Kaisar juga ingin agar Wenzhong menangkap Jiva yang sudah berusaha untuk menghabisinya. Namun, Wenzhong tetap bersikeras dengan keputusannya, yaitu untuk pensiun, karena usianya yang sudah tua. Mendengar hal itu, tangan kanan Jenderal Wenzhong yang bernama Chan Yu menawarkan diri memimpin pasukan untuk menangkap Jiva dan menaklukkan kerajaan Shiki. Chan Yu tidak takut mengorbankan diri untuk kerajaan ini, karena hal itu juga dilakukan oleh ayahnya saat dia masih hidup dahulu. Kaisar Yinzhou kemudian memberikan jubah perang kepada Chan Yu dan mengangkatnya menjadi panglima besar yang akan memimpin pasukan berperang melawan kerajaan Shiki. Sementara itu, di dalam kerajaan Shiki, Jiva yang kini menjadi putra mahkota sedang berduka atas kematian kakaknya yang telah dihabisi oleh Kaisar Yinzhou. Tak lama kemudian, seorang utusan dari kerajaan Shang datang memberikan sebuah kotak dan pedang milik Yin Jiao yang sudah tewas. Utusan itu juga berkata jika Jiva mau menyerahkan diri, maka Kaisar Yinzhou akan mengampuni rakyat kerajaan Shiki. Mendengar hal itu, siluman pelindung Jiva yang bernama Lei Zhenxi dan para penasihat kerajaan Shiki pun langsung marah. Mereka berniat akan menghabisi utusan itu. Namun, Jiva langsung melarangnya dan membiarkan utusan itu pergi begitu saja. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Chan Yu dan pasukannya pun bergerak menuju kerajaan Shiki. Dia menyuruh para penduduk lokal untuk membangun jembatan di atas sungai.
Setelah jembatan selesai, Chan Yu dan pasukannya pun mulai melintas. Di saat Chan Yu sampai di tengah-tengah jembatan, ternyata Jiva ada di antara para pemuda yang membuat jembatan itu. Jiva lalu menyuruh rekan-rekannya untuk melepas tali jembatan. Seketika itu juga, jembatan pun terpisah satu sama lain, dan membuat anak buah Chan Yu kocar-kacir takut akan tenggelam ke sungai. Setelah berhasil sampai di seberang sungai, Chan Yu pun langsung mengejar Jiva dan anak buahnya yang kabur masuk ke dalam celah tebing. Chan Yu sebenarnya sudah tahu jika pasukan kerajaan Shiki pasti sudah menyiapkan perangkap di tempat tersebut. Namun, dia tidak gentar sama sekali. Chan Yu kemudian melihat kalau jalan mereka telah ditutup oleh bebatuan. Dan secara tiba-tiba, salah satu raksasa yang kita panggil saja si biru tertimpa batu-batu besar dari atas. Hal itu ternyata ulah dari para pasukan Jiva. Namun, hal itu ternyata tidak cukup untuk menghentikan si biru. Si raksasa biru ini lalu kembali bangkit tanpa luka sedikit pun, dan langsung menyerang Jiva balik dengan menggunakan pedang saktinya. Melihat musuh yang terlalu kuat, Jiva pun menyuruh pasukannya untuk mundur. Chan Yu yang melihat Jiva kabur, sontak langsung mengejarnya sendirian. Karena hal itulah, Chan Yu dan Jiva pun bertarung di pinggir tebing yang sangat curam. Beberapa saat kemudian, Jiva yang sadar terlebih dahulu segera mengambil batu dan berniat untuk menghabisi Chan Yu. Namun, Jiva merasa tidak tega untuk menghabisi seorang wanita. Kemudian, di saat Jiva akan mengikat tangan Chan Yu, tiba-tiba saja wanita barbar itu kembali sadar. Chan Yu yang sangat ahli dalam bertarung bisa dengan mudah mengalahkan Jiva. Chan Yu akhirnya mengikat Jiva di pohon dengan kepala di bawah. Chan Yu berkata kalau dia kagum dengan keberanian Jiva. Meskipun lemah, tapi Jiva berani memberontak. Jiva lalu memberitahu Chan Yu jika Kaisar Yinzhou adalah orang yang jahat. Namun, Chan Yu tidak percaya dengan hal itu. Tak lama kemudian, tiba-tiba seekor babi hutan raksasa muncul dan langsung menyerang mereka berdua. Melihat hal itu, Chan Yu pun berusaha melawannya. Namun, hewan itu malah menabrak pohon dan membuat Jiva akhirnya bisa bebas. Chan Yu lalu melemparkan mutiara ajaib dan membuat babi hutan itu akhirnya bisa dikalahkan. Di tempat lain, Jiang Xia yang sedang memancing tiba-tiba diculik oleh sekawanan burung gagak yang ternyata dikirim oleh penyihir Gomblo. Jiang Xia yang panik pun berteriak meminta tolong. Beruntungnya, Jiva yang masih di atas pohon segera melompat dan meraih kakinya. Karena hal itu, Jiang Xia pun akhirnya berhasil diselamatkan. Jiva lalu memberitahu Jiang Xia kalau Kaisar Yinzhou sudah mulai mengirim pasukan untuk menyerang kerajaan Shiki. Jiang Xia pun lalu berkata jika kerajaan Shiki berhasil ditaklukkan, maka Kaisar Yinzhou akan menjadi raja dari segala raja. Siluman hijau Lei Zhenji kemudian datang untuk menjemput mereka berdua.
Sementara itu, di dalam istana kerajaan Shang, siluman rubah Sudarmi menggunakan mantranya untuk memindahkan semua luka yang ada di tubuh kaisar ke dalam tubuhnya sendiri. Sudarmi rela melakukan hal itu untuk menyelamatkan sang kaisar. Tak lama kemudian, penyihir Gombloh datang untuk melapor jika Jiang Xia yang membawa gulungan dewa saat ini tengah bersembunyi di dalam kerajaan Shiki. Sementara itu, di dalam kerajaan Shiki sendiri, Shiva terkejut melihat semua rakyatnya telah siap berperang dengan senjata masing-masing. Padahal, dia sudah menyuruh mereka untuk mengungsi. Salah satu petinggi pun menjawab jika mereka semua telah memutuskan untuk bertarung bersama Shiva sampai mati. Karena kerajaan Shiki ini adalah rumah bagi mereka semua. Dari kejauhan, mereka lalu melihat Chan Yu dan pasukannya yang sudah mendekat. Shiva dan yang lain pun menjadi bingung memikirkan bagaimana cara untuk mengalahkan musuh-musuh itu. Karena pasukan Chan Yu dibantu 4 raksasa yang memiliki kekuatan sangat hebat. Jiang Xia pun menyuruh semua orang untuk tidak khawatir, karena dia telah memiliki ide yang sangat brilian. Di tempat lain, Kaisar Yinzhou masih berusaha membujuk Jenderal Wenzhong untuk membantunya menyerang kerajaan Shiki. Namun, Wenzhong tetap menolak karena dia ingin pensiun. Kaisar Yinzhou lalu berkata jika itu memang keputusan Wenzhong, maka dia terpaksa akan pergi ke kerajaan Shiki sendiri. Kaisar Yinzhou lalu menyerahkan mahkota dan jubah kaisar kepada Wenzhong. Dia juga menitipkan kerajaan ini kepada Wenzhong jika dia tidak kembali dari pertempuran. Hal itu semua dia lakukan karena Yinzhou harus pergi merebut gulungan dewa, agar kutukan yang terjadi di kerajaan Shang bisa menghilang. Mendengar hal itu, Wenzhong pun akhirnya luluh. Dia akhirnya mau membantu memimpin pasukan untuk merebut gulungan dewa dan menghancurkan kerajaan Shiki. Sementara itu, di dalam kamp pasukan Chan Yu, di saat semua orang sedang tertidur, secara diam-diam siluman hijau Lei Zhenzi mengambil pedang naga milik raksasa biru. Namun, karena sedikit kesalahan, raksasa itu pun terbangun dan langsung mengejar Lei Zhenzi. Di sisi lain, Shiva memerintahkan para pasukannya untuk menembakkan panah api ke arah kamp musuh. Salah satu anak buah Chan Yu lalu melapor jika mereka saat ini sedang diserang. Namun, Chan Yu malah menyuruh pasukannya untuk tetap tenang dan tidak terpancing. Karena Chan Yu sadar jika semua ini adalah jebakan. Di tempat lain, raksasa biru akhirnya terjebak di rawa-rawa. Shiva dan pasukannya pun langsung menghujani raksasa itu dengan banyak anak panah. Dan di saat ada kesempatan, siluman Lei Zhenzi pun langsung mengakhiri si raksasa biru tersebut. Pada pagi harinya, Shiva dan beberapa pasukan kembali dengan rasa bangga sambil membawa pedang naga raksasa biru. Melihat hal itu, Jiang Xia malah khawatir karena tujuan utama mereka adalah menangkap Chan Yu, bukan membunuh salah satu dari 4 raksasa. Jiang Xia takut jika tewasnya salah satu raksasa malah akan membuat 3 raksasa yang lain mengamuk dan menuntut untuk balas dendam. Beberapa saat kemudian, kedua pasukan pun saling berhadapan dan bersiap untuk perang. Tanpa membuang banyak waktu, Chan Yu pun langsung memukul gendang perang dan membuat ketiga raksasa mulai maju. Melihat hal itu, Shiva pun juga menyuruh pasukannya untuk maju. Dan terjadilah peperangan antara pasukan Shiva melawan 3 raksasa yang sedang marah. Melihat kekuatan dari ketiga raksasa itu, Shiva pun menyuruh pasukannya untuk mundur. Salah satu raksasa yang berambut merah dan berwajah pucat, atau kita panggil saja si Silver ini, menyerang menggunakan kecapi ajaib yang bisa menyamburkan api. Karena hal itu, Shiva pun menyuruh para penjaga untuk menaikkan jembatan
setelah semua prajurit kembali masuk ke dalam gerbang. Namun, hal itu malah membuat Jiva sendiri kesulitan untuk masuk. Dari belakang, Chang Yu melompat dan langsung memegangi kaki Jiva. Raksasa Silver lalu menyerang dengan serangan angin, dan membuat air sungai menjadi naik dan menghantam Jiva serta Chang Yu, hingga membuat mereka hanyut terbawa arus. Sementara itu di permukaan, raksasa yang berwajah merah lalu mengeluarkan siluman musang untuk menerobos gerbang. Namun tiba-tiba datanglah sesosok makhluk raksasa biru yang langsung membunuh siluman musang tersebut. Neza lalu memberitahu jika monster biru yang membantu mereka itu adalah Yin Jiao, yang sudah dihidupkan kembali dan menyerap kekuatan para dewa. Yin Jiao yang sangat kuat pun langsung membantai ketiga raksasa itu satu persatu, dan membuat pasukan musuh yang ketakutan akhirnya mundur. Di tempat lain, setelah hanyut terbawa arus sungai, Jiva menggendong tubuh Chang Yu yang masih lemah. Jiva sengaja menyelamatkan Chang Yu karena dia ingin menyerahkan diri agar Chang Yu mau menghentikan perang ini. Jiva tidak mau kerajaan Shiki hancur karena dirinya. Mendengar hal itu, Chang Yu pun langsung mengikat Jiva dan membawanya pergi. Saat di jalan, Jiva lalu berkata kepada Chang Yu jika pasukannya sendirilah yang berinisiatif ingin ikut perang. Mereka semua berperang bukan untuk membela Jiva, tapi untuk melindungi keluarga mereka. Hal itu sangat berbeda dengan Chang Yu yang memang dibesarkan di medan peperangan. Chang Yu juga berkata akan terus berperang untuk meneruskan perjuangan ayahnya yang telah tewas di medan peperangan. Mendengar hal itu, Jiva pun merasa kalau nasib mereka hampir sama, di mana dia berjuang demi melindungi keluarganya yang masih hidup. Sedangkan Chang Yu berjuang untuk keluarganya yang sudah tiada. Di tempat lain, Kaisar Yinzhou menyuruh siluman rubah Sudarmi untuk memilih salah satu gadis guna dirasuki, karena tubuh yang saat ini dia rasuki sudah mulai melemah. Namun, saat siluman rubah akan keluar, dia malah kesulitan sendiri. Hal itu dikarenakan kekuatan siluman rubah saat ini sudah melemah, sehingga untuk berpindah tubuh saja dia sudah tidak bisa. Singkat cerita, Chang Yu pun membawa Jiva ke hadapan Jenderal Wenzhou, yang saat ini sudah datang memimpin pasukan. Chang Yu lalu mengajak Wenzhou untuk mundur, karena dia sudah berhasil menangkap Jiva. Namun, secara mengejutkan, Wenzhou berkata kalau dia tidak mau mundur, karena dia masih berencana untuk menghancurkan kerajaan Shiki. Mendengar hal itu, Chang Yu pun langsung protes, karena dia tidak ingin menyerang warga sipil yang tidak bersalah. Pada malam harinya, di saat semua orang sedang tertidur, secara diam-diam, Chang Yu membebaskan Jiva, dan mengajaknya naik kuda untuk kembali ke kerajaan Shiki. Namun di tengah jalan, dari belakang Wenzhou yang menaiki kuda api dapat dengan cepat menyusul mereka.
Di tengah ketegangan itu, Yin Xiao datang membantu Jiva dan Chan Yu untuk kabur. Yin Xiao lalu menyuruh Wenzhong untuk berlutut di hadapannya, karena dia adalah putra mahkota kaisar. Yin Xiao lalu menyuruh Wenzhong untuk memberitahu ayahnya jika dia saat ini masih hidup. Yin Xiao lalu menyuruh Wenzhong dan para pasukannya untuk mundur. Jika tidak, maka Yin Xiao sendiri yang akan menghabisi Wenzhong dan para pasukannya. Di tempat lain, Chan Yu akhirnya berhasil membawa Jiva sampai di kerajaan Shiki. Melihat Chan Yu yang ada di tempat mereka, semua orang pun mengarahkan senjata kepada Chan Yu. Melihat hal itu, Jiva langsung memberitahu semua orang jika Chan Yu lah yang telah menyelamatkan dirinya. Jiva lalu mengajak Chan Yu untuk tinggal di dalam kerajaan Shiki, karena Chan Yu pasti sudah dicap sebagai pengkhianat dan tidak mungkin bisa kembali lagi. Tak lama kemudian, datanglah raksasa biru Yin Xiao. Dia lalu berubah menjadi manusia biasa. Melihat hal itu, Jiva pun langsung memeluk Yin Xiao. Jiva merasa senang karena sahabatnya ini ternyata masih hidup. Yin Xiao lalu memberitahu kalau dia diutus oleh Dewa Agung untuk menolong kerajaan Shiki. Dewa Agung juga melarangnya untuk pergi balas dendam sendirian, karena amarah yang ada di dalam dirinya bisa menjadi bencana. Jiva lalu menyerahkan pedang milik Yin Xiao. Namun, Yin Xiao malah meminta Jiva untuk menyimpan pedang itu untuknya. Suatu hari nanti, jika dendam yang ada di dalam diri Yin Xiao menguasai dirinya dan membuatnya hilang ingatan, Yin Xiao ingin Jiva memperlihatkan pedang ini padanya, agar Yin Xiao bisa mengingat lagi kebersamaan mereka berdua. Yin Xiao lalu berkata kalau dia sangat iri kepada Jiva, karena Jiva berjuang untuk melindungi keluarganya, sementara Yin Xiao harus berjuang untuk melawan ayahnya sendiri. Mendengar hal itu, Jiva pun berusaha menenangkan Yin Xiao. Dia berkata akan membantu Yin Xiao apapun masalahnya. Di tempat lain, seorang utusan memberitahu Kaisar Yinzhou jika Yin Xiao, putra semata wayangnya, saat ini masih hidup. Utusan itu juga menyampaikan pesan dari Jenderal Wenzhong yang bersedia untuk meneruskan peperangan dan merebut gulungan dewa asalkan Kaisar mau memaafkan Yin Xiao. Karena hanya Yin Xiao lah satu-satunya penerus tahta kerajaan Shang. Jika Kaisar menolak memaafkan Yin Xiao, Jenderal Wenzhong mengancam akan mundur dari peperangan. Mendengar hal itu, Kaisar Yinzhou pun terpaksa menyetujuinya, karena dia ingin agar Wenzhong bisa mengambil gulungan dewa dan menyelamatkan kerajaan ini. Di tempat lain, penyihir komplo saat ini mendatangi Pulau Penyu Emas untuk meminta bantuan kepada gurunya, yaitu Sang Raja Siluman, untuk merebut gulungan dewa. Raja Siluman pun memberikan sebuah kendi yang berisi kutukan mayat hidup. Komplo bisa menggunakannya untuk menciptakan tentara zombie. Beberapa saat kemudian, Komplo dan Kaisar mengumpulkan para tahanan pemberontak. Komplo lalu melemparkan kendi dan merubah para tahanan itu menjadi tentara zombie. Sementara itu di dalam kerajaan Shiki, semua orang tengah berpesta untuk merayakan kemenangan mereka. Di tengah-tengah pesta itu, Jiang Jia menasihati Yin Xiao agar tidak pergi sendirian menghadapi Kaisar Yinzhou. Yin Xiao harus menghimpun aliansi dan mencari dukungan rakyat terlebih dahulu. Baru setelah itu, Yin Xiao bisa menaklukkan ibu kota dan menghukum para penjahat. Dengan begitu, kedamaian akan tercipta di muka bumi ini. Chang Yu kemudian datang dan ikut bergabung ke dalam pesta. Dia terlihat sangat bahagia saat berbaur bersama penduduk kerajaan Shiki. Sementara itu, dari kejauhan, Jiang Jia melihat tato aneh yang ada di belakang leher Chang Yu. Di tempat lain, Jenderal Wenzhong dan para pasukannya saat ini tengah melakukan ritual bulan hitam.
Wenzhong menyuruh semua pasukannya untuk meminum ramuan penangkal agar tidak terpengaruh kutukan bulan hitam miliknya. Setelah meminum ramuan itu, muncullah tato di belakang leher para pasukan. Tato itu sama dengan tato milik Chan Yu. Wenzhong kemudian menerbangkan beberapa cermin raksasa. Di saat itu, tiba-tiba cahaya bulan dan bintang tersedot masuk ke dalam cermin tersebut dan membuat langit menjadi gelap gulita. Melihat hal ini, warga kerajaan Shiki pun menjadi panik. Sedangkan Jiang Xia memiliki firasat kalau akan terjadi sesuatu yang buruk. Jiva lalu mengecek area sekitar dengan melepaskan panah api. Dan benar saja, panah itu mengenai gerobak musuh yang sudah datang untuk mengepung mereka. Mengetahui hal itu, semua prajurit Shiki pun langsung bersiap untuk berperang. Sementara itu di tempat ritual, Wenzhong mulai menggerakkan cermin-cerminnya dengan kekuatan mata ketiga. Secara mengejutkan, cermin-cermin itu bisa mengeluarkan sinar yang sangat terang. Jiang Xia lalu melihat burung-burung yang terkena cahaya cermin langsung berjatuhan. Karena hal itu, dia pun menyuruh semua orang untuk menghindari cahaya cermin tersebut. Dan benar saja, orang yang terkena cahaya cermin akan langsung pingsan dan tak sadarkan diri. Siluman hijau Legency lalu berusaha untuk menghancurkan cermin itu. Namun, dia malah terpental sendiri. Melihat semua ini, Jiang Xia pun akhirnya menyadari satu-satunya cara untuk mematahkan kutukan ini adalah dengan menyerang altar tempat ritual bulan hitam dilaksanakan. Jiang Xia lalu menyuruh yang lain untuk berpencar dan mencari tempat ritual itu berada. Sementara itu, pasukan musuh akhirnya berhasil menjebol gerbang masuk dengan sangat-sangat mudah. Tak hanya itu saja, pasukan musuh juga menembakkan bola-bola api dan menghancurkan rumah-rumah warga. Jiva lalu memerintahkan semua orang untuk berlindung di dalam istana. Para penduduk pun kocar-kacir melihat pasukan musuh yang berhasil masuk dan mencoba menghabisi mereka. Para penduduk kerajaan Shiki tidak bisa melawan karena akan langsung pingsan jika terkena cahaya dari cermin. Sementara itu, Jiang Xia yang berusaha kabur langsung dikepung oleh pasukan musuh. Beruntungnya, Yang Jian datang tepat waktu dan langsung menyelamatkan Jiang Xia. Jiva dan Neza juga menyusul mereka. Cermin-cermin raksasa lalu fokus menyinari tempat mereka berada. Beruntungnya, Yin Jiao datang dengan membawa pelindung untuk melindungi mereka dari cahaya cermin. Neza dan Yin Jiao lalu melapor jika mereka tidak berhasil menemukan altar karena keadaan di luar sangat gelap gulita. Jiang Xia lalu melihat tato di leher seorang prajurit. Jiang Xia teringat kalau tato itu sama dengan tato yang ada di belakang leher Chan Yu. Jiang Xia pun lalu mendapat ide yang sangat bagus, di mana dia kemudian berpura-pura pingsan. Chan Yu yang melihatnya pun langsung menangkap Jiang Xia dan membawanya menghadap Jenderal Wenzhong. Ternyata sebelumnya, Jenderal Wenzhong telah menyuruh Chan Yu untuk masuk ke dalam kerajaan Shiki agar dia bisa menangkap Jiang Xia dan merebut gulungan dewa. Di sini, Chan Yu langsung marah kepada Jenderal Wenzhong karena telah melakukan serangan lebih awal dari perjanjian mereka. Chan Yu meminta Jenderal Wenzhong untuk menghentikan serangan kepada warga kerajaan Shiki karena dia sudah berhasil mendapatkan gulungan dewa. Namun, Jenderal Wenzhong malah mengingkari janjinya sendiri. Dia tetap meneruskan serangan dan berniat menghancurkan kerajaan Shiki. Chan Yu yang kecewa kemudian mengembalikan gulungan dewa kepada Jiang Xia. Chan Yu juga membebaskan Jiang Xia dan menyuruhnya untuk pergi. Ternyata yang dibawa oleh Jiang Xia bukanlah gulungan dewa, melainkan kembang api. Jiang Xia sengaja menyerahkan diri untuk memberitahukan lokasi ini kepada yang lain. Setelah melihat kembang api dari kejauhan, Jiva langsung bergegas menuju ke tempat tersebut. Salah satu cermin kemudian mengikutinya dari belakang. Beruntung, Yin Jiao lalu datang dan membawa Jiva.
Namun, karena terkena beberapa serangan, cahaya cermin pun akhirnya membuat Yin Xiao juga tumbang. Akan tetapi, sebelum dia pingsan, Yin Xiao sempat melemparkan Jiva. Siluman hijau Legenzi lalu menangkap Jiva dan membawanya menuju altar. Sesampainya di tempat tersebut, Chan Yu langsung menyuruh Jiva untuk menusuk mata ketiga Wenzhong agar semua ini bisa dihentikan. Sementara dia akan melawan kuda naga api tunggangan dari Jenderal Wenzhong. Di tempat lain, cahaya cermin membuat banyak rakyat kerajaan Shiki akhirnya tumbang. Yang Jian dan Neza juga akhirnya ikut tumbang karena terkena cahaya cermin itu. Para pasukan musuh lalu dengan mudah menerobos masuk ke dalam istana, tempat bersembunyinya semua warga kerajaan Shiki. Sementara Jiva langsung naik ke atas altar dan berniat menusuk mata ketiga Wenzhong. Namun, Wenzhong langsung menahannya dengan satu tangan. Wenzhong lalu menggerakkan cermin-cermin raksasa datang ke altar untuk menyinari Jiva. Wenzhong juga berkata, jika Jiva menusuk mata ketiganya, maka semua pasukan yang memiliki tato di belakang leher mereka akan langsung mati, termasuk Chan Yu sendiri. Mendengar hal itu, Jiva pun menjadi bimbang. Dia ingin menghentikan kutukan ini, namun dia juga tidak mau kehilangan Chan Yu. Dengan sisa-sisa tenaganya, Chan Yu bangkit dan membantu Jiva menusuk mata ketiga Wenzhong. Karena hal itu, semua cermin ajaib pun langsung hancur seketika. Dan semua pasukan musuh yang memiliki tato di belakang leher mereka juga akhirnya lenyap. Setelah kejadian itu, tubuh Chan Yu pun akhirnya menghilang. Namun, dia sempat meninggalkan mutiara ajaib sebagai kenang-kenangan untuk Jiva. Semua orang yang sebelumnya pingsan pun akhirnya sadar kembali. Setelah semua kekacauan itu, secara diam-diam, Yin Xiao pergi menemui ayahnya seorang diri untuk membalaskan dendamnya. Namun, saat dia akan menghabisi ayahnya, tiba-tiba saja dia ditahan oleh kekuatan misterius. Dan ternyata itu adalah Raja Siluman Tong Tian dari Pulau Penyu Emas. Raja Siluman itu kemudian mencuci otak Yin Xiao dan membuatnya tunduk di hadapan Kaisar Yinzhu. Di tempat lain, Jenderal Wenzhong menemui Gomblo yang sudah menunggunya. Karena Wenzhong sudah gagal menjalankan misi, Gomblo lalu mengeluarkan kotak dari Kaisar yang seharusnya diisi dengan kepala Jiva. Gomblo berkata kalau kotak itu tidak boleh dikembalikan dalam keadaan kosong. Wenzhong pun sadar jika Kaisar menginginkan kepalanya sebagai ganti kepala Jiva. Tapi sebelum Wenzhong memenggal kepalanya sendiri, dia terlebih dahulu memenggal kepala Gomblo. Namun hal itu percuma saja, karena Gomblo adalah seorang penyihir yang tidak bisa mati. Gomblo kemudian memimpin pasukan zombie untuk menyerang kerajaan Shiki. Dan hal itu pun membuat film menjadi bersambung. Cuplikan kayak penutup. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan pernah menyerah dengan apa yang sedang kita perjuangkan. Karena meskipun banyak rintangan yang menghadang, jika sesuatu itu memang ditakdirkan untuk kita, maka cepat ataupun lambat sesuatu itu pasti akan terjadi. Akhir kata, membeli es sambil menjual pepaya. Adiknya Maman mau main PS dan sampai jumpa.